Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, dan khusus nikmat iman. Nikmat iman selalu melekat di dalam dada kita, nikmat iman yang selalu meneguhkan kita dalam kebenaran, dan nikmat iman pula yang mendorong kita untuk selalu belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di pertemuan kali ini kita melanjutkan pelajarannya. Untuk kelas 4 kita masih akan belajar terkait dengan sifat terpuji. Nah, ini sudah memasuki bab berikutnya, yakni pelajaran yang ke-14. Di pelajaran ke-14 kita akan belajar tentang sifat terpuji. Bagaimana, apa saja sih yang termasuk dalam sifat terpuji tersebut. Saya harap kalian bisa menyimak materi dengan baik dan juga bisa mempelajarinya di bukunya sendiri sambil mendengarkan penjelasan dari Ustaz. Setelah selesai mendengarkan, maka kalian bisa membacanya sendiri di bukunya. Jika di pelajaran sebelum UTS kita sudah belajar terkait sifat terpuji, dari sifat syukur, sabar. Nah, sekarang sifat terpujinya kita akan belajar terkait dengan yang pertama, yakni sifat terpuji dari taat. Taat adalah pengertiannya patuh atau menuruti perintah. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya bersifat mutlak, yakni tidak bisa diganggu-gugat. Jadi sudah bersifat keharusan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, tanpa tapi. Taat kepada Allah tanpa tapi juga tanpa syarat. Betul-betul kita mentaati Allah dan Rasul-Nya. Adapun ketaatan kepada selain keduanya, yakni ketaatan kepada makhluknya, semua yang ada di alam jagat raya ini, di alam semesta ini disebut dengan makhluk. Jika ketaatan kepada makhluk, baik kepada orang-orang yang mempunyai otoritas dalam suatu wilayah, maka bersifat taatnya hanya kepada kebaikan saja. Seperti dijelaskan dalam suatu hadis, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Artinya, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat kemaksiatan kepada sang khaliq. Jadi, kita tidak boleh mentaati kepada seseorang apabila berbuat kemaksiatan. Namun dalam rangka kebaikan maka kita taat. Itu ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat kemaksiatan kepada khaliq atau kepada Allah. Makhluk itu yang diciptakan, khaliq itu yang menciptakan. Dijelaskan dalam suatu ayat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulul amri minkum. Ini dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman. Ini adalah seruan bagi orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan ulul amri di antara kamu. Secara mengglobal, kita juga disuruh mentaati ulul amri. Siapa ulul amri itu? Yakni pemimpin. Kita wajib taat kepada pemimpin. Namun kembali lagi kepada dalil tadi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada kemaksiatan kepada makhluk. Nah, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka kemaksiatan kepada Allah. Nah, di sini ada hadis ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulul amri minkum. Taatilah Allah, Rasulnya, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan ulul amri, dan pemimpin-pemimpin di antara
kamu, dan pemimpin antara kamu kita harus taat kepada pemimpin kita. Baik, taat kepada Allah. Sekarang kita memfokuskan untuk membahas terkait dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman, semua orang beriman akan percaya bahwa yang menciptakan kita adalah Allah. Bahwa Allah adalah zat yang harus kita sembah. Satu-satunya zat yang harus kita ibadahi dengan benar. Namun di samping kita juga percaya kepada Allah, bahwa Allah yang menciptakan kita, kita juga harus taat. Taat dalam menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi taat kepada Allah yakni taat dengan menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Menjalankan perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah. Meninggalkan larangan Allah yang haram, makruh, karena itu bersifat sesuatu yang tidak diperbolehkan. Orang yang taat kepada Allah akan menjadi pribadi yang solih-solihah. Kenapa? Karena dia itu sudah berusaha untuk menjalani perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Taat kepada Allah banyak macamnya, dan akan menjadikan seorang itu pribadi-pribadi yang mampu meninggalkan larangan-larangannya karena ketaatan kepada Allah. Jika Allah melarang, maka dia akan meninggalkannya. Terus lagi orang yang taat kepada Allah, maka dia itu akan meninggalkan kesyirikan, yakni meninggalkan dengan menyembah berhala. Orang yang taat kepada Allah akan patuh kepada kedua orang tuanya, karena Allah sudah memerintahkan bahwa keridhaan Allah itu tergantung kepada keridhaan orang tua. Orang-orang yang taat kepada Allah, maka dia juga akan taat kepada kedua orang tuanya. Begitupun dengan larangan-larangan yang lain, dia akan berusaha untuk selalu menjauhi larangannya dan selalu berusaha untuk menjalankan perintahnya. Itu terkait tadi penjelasan taat kepada Allah. Akan lebih luas penjelasannya dan juga akan lebih kalian mudah memahami dengan membacanya juga di bukunya. Baik, sekarang tugas menghafal ayat tentang taat. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulul amri minkum. Coba kalian nanti menghafalkannya. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Tugasnya disetorkan melalui voice note via WhatsApp. Itu saja dari Ustaz untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.